Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Sinta Destika Yopa, CGP Angkatan 4, Kabupaten Tanggamus, dari SMP Negeri 1, Banda Negeri Semong. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tugas 1.4.A.6.1 refleksi terbimbing budaya positif. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Menurut KHD, bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Budaya positif, setiap individu melakukan kedisiplinan terdorong oleh 3 unsur. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu 1 penghukum, 2 pembuat orang merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau atau monitor, dan yang kelima yaitu manajer. Segitiga restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi sebuah proses untuk menyiapkan anak-anak untuk melakukan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kemudian selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Menurut Gosen 1998, nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, dan bahasa maupun agama. Suatu keyakinan akan memotivasi seorang dari dalam sehingga tergerak untuk semangat menjalankannya. Jadi keyakinan kelas adalah salah satu upaya untuk menciptakan budaya positif dengan menanamkan dan menumbuhkan keyakinan prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. 3, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Itulah tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya, untuk pertanyaan yang selanjutnya, yang kedua, pengalaman Anda dalam menggunakan konsep-konsep inti tersebut dalam menciptakan budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Yang pertama yaitu saya dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat, guru mitra, kepala sekolah, dan warga sekolah. Kedua, berbagi informasi dengan warga sekolah mengenai budaya positif. Yang ketiga, melakukan praktik langsung dengan murid di kelas mengenai keyakinan kelas, budaya, seperti 5S, kemudian bertanggung jawab, mandiri, menjaga kebersihan, kebiasaan antri, dan pembiasaan membaca doa di setiap aktivitas yang akan dilaksanakan. Kemudian pertanyaan ketiga, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan restitusi segitiga ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan restitusi segitiga, hanya saja saya belum mengetahui istilahnya. Seperti ketika anak memecahkan atau merusak barang di kelas, anak-anak harus bertanggung jawab atau mengganti. Ketika menumpahkan makanan atau air, mereka harus merapikannya. Hanya saja saya selama ini belum bisa menjadi manajer pendidik. Terkadang ada yang tidak saya sadari kalau saya pernah mengambil
Peran yang membuat orang merasa bersalah. Kemudian pertanyaan yang keempat, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif? Kelas dan sekolah setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa setiap individu mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Saya mulai memahami budaya positif yang berpihak pada anak, mengevaluasi, merefleksi, praktik baik mengenai disiplin yang sudah saya lakukan, kemudian memperbaiki, menerapkan dan menciptakan budaya positif di kelas saya. Kemudian pertanyaan kelima, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Sangatlah penting bagi saya sebagai seorang pendidik, yaitu pemimpin pembelajaran, karena di modul ini saya mendapatkan pemahaman mengenai budaya positif, diantaranya keyakinan kelas, restitusi kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kemudian yang keenam, apa yang bisa Anda lakukan untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Yang saya lakukan adalah melanjutkan kebiasaan baik yang sudah berjalan di sekolah. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada rekan-rekan guru mengenai ilmu budaya positif ini, sehingga semua guru mempunyai mindset yang sama, yaitu menerapkan dan menjalankan budaya positif, terutama keyakinan kelas yang disepakati bersama di kelas. Kemudian menerapkan konsep budaya positif dengan konsep stimulus respon, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Pertanyaan yang ketujuh, langkah-langkah awal apa yang akan Anda lakukan jika kembali ke sekolah atau kelas Anda setelah mengikuti sesi ini? Konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama murid. Yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua siswa dalam menentukan kesepakatan budaya positif. Yang ketiga, semangat menanamkan budaya positif. Demikian video yang dapat saya buat. Terima kasih, thanks for watching. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar. See you next time. Dah.